Definisi komplement. Komplement merupakan salah satu molekul humoral dari imunitas innatal non-spesifik. Walaupun perannya juga terlihat di imunitas spesifik, komplement membentuk suatu sistem yang disebut sistem komplement merupakan salah satu sistem enzim yang diketahui terdapat lebih dari 30 molekul yang terlarut maupun yang terikat sel. Sistem komplement sejumlah protein serum yang saling mengaktifkan secara berurutan untuk membentuk molekul biologi yang aktif seperti enzim, opsonin, anaplatoksin, dan kematoksin. Kedua, diberi nomor sesuai dengan yang ditentukan. Ketiga, termasuk respon imunospesifik. Yang keempat, jumlahnya tidak meningkat setelah imunisasi. Penertiban sistem komplement melalui dua jalur. Yang pertama, jalur klasik. Yang kedua, jalur alternatif atau jalur protein. Kedua jalur protein komplement saling bereaksi, di mana produk dari masing-masing reaksi bertindak sebagai enzim yang mengkatalisis reaksi berikutnya sampai beberapa tingkat reaksi berjenjang. 1. Jalur klasik. Pengaktifan oleh terjadinya ikatan antibodi dengan antigen asing. Sekuens dari jalur klasik. Komponen pertama yang diaktifkan adalah C1. Aktivasi C1 merupakan ikatan C1 dengan reseptor spesifik C1 di regio Fc ukurannya 2 molekul IgG yang bersebelahan IgG atau IM. C1 yang beraktivasi memiliki aktivitas estereolitik dan proteolitik yang dapat memecah C4 menjadi fragmen-fragmen C4 yang aktif berinteraksi dengan C1 untuk memecah C2 menjadi fragmen-fragmen. Fragmen C2 dan C4 membentuk enzim baru yang disebut C42 atau C3 convertase. Enzim ini memecah beratus-ratus molekul C3 menjadi fragmen C3A dan C3B amplikasi. C3A dan C3B ini berperan menyebabkan kematoksis dan inflamasi serta berperan sebagai opsonin. C3B bergabung dengan fragmen C2 dan C4 enzim C5 convertase atau C423 yang memecahkan C5 menjadi fragmen C5A dan C5B. C5B dengan C6, C7 dan beberapa molekul C9 membentuk membran atau kompleks atau LIC, yaitu lubang berbentuk bulat pada membran sitoplasma. Cairan masuk ke dalam sel, lalu sel bengkak, lalu resistance sel. LIC merupakan senjata antimikrobial non-spesifik yang poten terhadap banyak bakteri dan patogen eukariotik. Yang kedua itu jalur alternatif. Faktor protein D dan D, P atau faktor serum berinteraksi dengan endotoksin. Jadi stabilitas molekul C3B yang terdapat dalam jumlah sedikit dalam darah. C3B stabil bergabung dengan faktor protein D, dan P membentuk enzim yang memecah C3, lalu fragmen C3B yang lebih banyak. Molekul C3B bergabung dengan protein P, enzim memecah C5 seperti jalur klasik. Jalur alternatif kurang efisien dibanding klasik. Yang kedua, berguna pada fase awal infeksi jamur dan bakteri gram negatif sebelum respon imunospesifik menghasilkan antibodi untuk mengaktifkan jalur klasik. Antibodi independen, kedua jalur ini saling berhubungan. Fungsi dari komplement. Sistem komplement adalah salah satu sistem imun bawaan yang berperan dalam melindungi tubuh dari sel-sel asing dan juga menjadi jembatan antara sistem imun bawaan dengan sistem imun adaptasi. Sitokin adalah peptida yang diproduksi dan dilepas banyak jenis sel sebagai respon terhadap antigen dan berperan sebagai mediator mengatur reaksi imun, inflamasi, dan hematopoiesis. Peranan sitokin. Sitokin bekerja sebagai hormon, yaitu melalui reseptor pada permukaan sel. Sasaran sebagai berikut. 1. Langsung lebih dari 1 depek HDP menjadi sel atau pleiotropoid. 2. Autoregulasi atau bekerja pada sel yang mensekresi atau autokrin. 3. Terhadap sel yang letaknya tidak jauh atau paratrin. Tidak langsung. 1. Menginduksi ekspresi reseptor untuk sitokin lain atau bekerja sama dengan sitokin lain dalam perangsang sel atau kinetisme. Karakteristik sitokin, fungsi oleh sel-sel terlibat dalam respon imun spesifik dan non-spesifik. Sekresinya singkat dan terbatas. Yang pertama itu sitokin tidak disimpan sebagai bentuk premolekul. Yang kedua itu sintesisnya diinisiasi oleh transkripsi gena baru yang hidupnya singkat. Yang ketiga produksinya dilakukan jika diperlukan. Sitokin bekerja pada sel-sel targetnya dengan mengikat reseptor-reseptor membran spesifik. Kelompok berdasarkan struktur dan aktivitasnya. Yang pertama itu reseptor sitokin tipe 1. Yang kedua reseptor sitokin tipe 2. Yang ketiga reseptor sitokin tipe 3. Yang keempat reseptor kimokin memiliki 7 transmemburan hilik dan berinteraksi dengan G-protein L8 grup 1. Yang kelima reseptor kimokin contoh imunoglobulin 3 atau superfamili. Yang keenam reseptor TGP beta transformasi faktor pertumbuhan beta superfamili. Nah, di mana fungsi sitokin
proliferasi dan diferensiasi limfosit pada fase pengenalan antigen dan mengaktifkan sel epitelit. Aplikasi sitokin satu mengembalikan defisiensi seluler disebabkan oleh kemoterapi atau radioterapi dengan memberikan faktor pertumbuhan atau misal FGSF. Pengobatan dengan faktor pertumbuhan hematopoietik ini meningkatkan rekonstitusi dalam keadaan gratis penurunan sel hematopoietik. 2. Pengobatan imunodefisiensi dengan meningkatkan aktivitas si sel T. Beberapa sitokin telah digunakan. Yang ketiga, pengobatan kanker menggunakan sel LAK dengan cara kultur sel NK atau sel B sitotoksik dengan penambahan konsentrasi tinggi IL-2 menurunkan sel efektor dengan aktivasi anti tumor yang potensial.